Ready? 3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana nih kabar teman-teman semua? Semoga ya, senang mendengarnya ya. Terima kasih buat teman-teman semuanya yang udah menyempatkan waktunya untuk ikut diskusi hari ini. Oke, sebelum kita mulai ya, lebih baik kita berdoa dulu agar proses kegiatan hari ini berjalan dengan lancar dan masing-masing dari kita mendapatkan manfaatnya. Dan siapa nih yang berani buat mimpin doa? Saya Kak. Silakan. Siapa namanya nih? Sebelum kita mulai kegiatan pada hari ini, kalau lebih baiknya kita berdoa terus kerja musik dan mulai. Terima kasih ya Mara udah mengikutin. Baik teman-teman di sini sebelumnya udah pada tahu belum kita hari ini mau ngapain? Ya, belum pada tahu ya berarti ya. Nah hari ini teman-teman kita mau melakukan bimbingan kelompok. Dari kata bimbingan kelompok ini teman-teman sebelumnya ada yang tahu atau sudah pernah melakukan bimbingan kelompok? Belum ya? Oke, saya ingin menjelaskan tentang bimbingan kelompok ya. Jadi bimbingan kelompok ini suatu jenis layanan yang dilaksanakan dalam satu kelompok dan memanfaatkan dan menekankan dinamika kelompok. Lalu dari tujuan bimbingan kelompok ini sendiri yaitu memperoleh pemahaman baru, terus teman-teman jadi bisa berani ngomong di depan umum, terus mengeluarkan pendapat gitu. Dari cara pelaksanaannya itu seperti yang sedang dilakukan seperti ini, duduk tangan di tangan, lalu beranggotakan 8-12 orang. Lalu ada pemimpin kelompok yaitu saya sendiri dan anggota kelompok teman-teman. Lalu di bimbingan kelompok ini ada asas-asas yang harus teman-teman terapkan juga. Pertama itu ada asas kerahasiaan. Informasi yang nanti kita bahas, yang kita dapati hari ini itu sudah dijamin kerahasiaannya dan tidak akan tersebar. Lalu ada asas kesukarelaan. Ya teman-teman di sini mengikuti kegiatan ini tanpa paksaan dari teman-teman atau dari orang lain. Lalu ada asas terbukaan diri, teman-teman di sini terbuka dalam mengeluarkan pendapat, terus jujur juga ya dalam mengeluarkan pendapat. Lalu ada asas kenormatifan. Jadi teman-teman di sini diharapkan untuk menjaga etika, aturan, terus sopan santun. Dapat dipahami teman-teman? Iya, baik. Kan kita belum saling kenal ya teman-teman. Nah, jadi kenalan dulu yuk. Jadi nanti teman-teman sebutin nama teman-teman, terus asalnya dari mana, terus sama kegiatan apa yang teman-teman lakukan di masa senggang, di waktu senggang gitu. Paham ya teman-teman? Ya, dimulai dari aku dulu ya. Jadi perkenalan, nama saya Salwa ini. Asal saya dari Jakarta. Kegiatan saya di waktu senggang itu dengerin musik. Nah, boleh lanjut nih sama teman-teman. Siapa yang mau duluan? Perkenalkan nama aku Devi. Waktu senggang itu aku kalau nggak sampai ya baik.
terima kasih ya Devi. Devi suka membaca buku ya. Ya, baik, terima kasih. Siapa lagi nih yang nama aku Rizky Sari dari Jakarta. Teman aku main game. Berarti semua suka main game ya. Ya, terima kasih. Salam kenal. Lalu aku namanya Savana dari Jakarta. Biasanya kalau senggang aku main game. Oh, sama berarti berdua bisa mabar ya, Savana. Salam kenal, Savana. Terima kasih. Aku dari Jakarta. Oh iya, berarti Kira teman aku yang suka menakut juga. Dan makasih Kira, salam kenal. Terus lagi. Kenalkan, nama aku Sheila Talita, aku dari Jakarta. Yang aku lakuin waktu senggang, aku sering bikin telepon dan bilang ya, baik. Namanya berarti Kela, panggil Kela. Iya, salam kenal Kela. Aku Mario Putiara dari Jakarta. Kalau waktu senggang aku main game. Sama berarti bertiga main game juga. Marsha dengan namanya. Salam kenal Marsha. Kenalkan, nama aku Zikra Aurelia Zara. Aku dari Jakarta. Kalau waktu senggang biasanya aku main. Oh my god, sama kayak Ampira ya. Oh nggak lupa ya. Salam kenal ya. Iya. Aku Mara Elianda, bisa dipanggil Mara, asal dari Jakarta. Untuk waktu senggangnya aku suka mendengarin musik juga sih. Musik bandar. Berarti namanya Amara ya. Terima kasih, salam kenal. Ya, nah tadi kan teman-teman udah berkenalan ya. Udah masing-masing udah memperkenalkan diri nih. Nah, biar lebih akrab lagi, biar lebih seru lagi nih, kita main rangkaian nama. Jadi, apa ya? Jadi teman-teman sebutin nama sebelum teman-teman habis itu langsung nyebutin nama kita sendiri. Jadi gini, sebelum aku kan ini Devi. Nah, Devi, Salwa. Itu kamu nyebutin Devi, Salwa. Nama kamu sih tadi? Mara gitu. Nah, jadi kayak gitu ya. Tapi dimulai dari ini aja, dari Kela kita. Berarti aku dari dia. Iya, nyebutin nama dia. Kalau nggak gini aja. Nama saya Kela, terus habis itu dilanjut sama dia. Udah kayak paham ya teman-teman? Paham. Akan. Nama aku Kela. Kela, Marsha, ya. Kela, Marsha, Zikra. Kela, Marsha, Zikra, Mara. Kela, Marsha, Zikra, Mara, Salwa. Kela, Marsha, Zikra, Mara, Salwa, Devi. Kela, Marsha, Zikra, Amara, Salwa, Devi, Risma. Kela, Marsha, Zikra, Amara, Salwa, Devi, Risma, Savana. Nadia, Zikra, Amara, Salwa, Devi, Risma, Safa, Kafira. Oh iya, baik teman-teman, terima kasih. Nah, saya tegaskan kembali ya teman-teman di bimbingan kelompok ini, teman-teman, saya berharap teman-teman bisa terbuka, lebih aktif lagi mengeluarkan pendapat. Terus di kegiatan ini teman-teman
mengikuti tanpa ada paksaan dari teman-teman atau dari orang lain. Lalu juga teman-teman dimohon untuk menjaga etika, sopan dan santun. Baik ya teman-teman, kita lanjut. Nah, sebelum kita lanjut, teman-teman udah pada siap semuanya? Ya. Dan teman-teman udah pada siap semua ya. Nah, jadi teman-teman, di diskusi kita kali ini kita membahas tentang topik tugas, di mana topik tugas itu sebelumnya sudah saya siapkan, sudah saya tentukan judulnya gitu. Nah, topik tugas kita kali ini adalah menaklukkan dan melewati. Nah, jadi kan diskusi kita hari ini itu melewati dan menaklukkan depresi ya. Nah, dari teman-teman nih, dari kata depresi ini, menurut teman-teman depresi itu apa sih? Udah jamban. Siapa? Si Citra ya. Siapa Citra? Depresi adalah sebuah kelainan suasana hati yang mempengaruhi pikiran, perasaan, dan perilaku seseorang. Udah. Ya, terima kasih ya Jikra pendapatnya. Ada lagi yang mau menambahkan? Saya Silakan Amara. menurut saya depresi itu kondisi kesehatan mental dan yang dirasakan perasaan sedih berkelanjutan. Baik, terima kasih Amara. Nah, benar banget ya yang seperti yang dikatakan teman-teman tadi, Amara dan Jika. Nah, tapi yang lebih lengkapnya nih ya, saya izin menjelaskan sedikit tentang depresi. Nah, jadi alasan saya mengambil topik depresi ini, kan sekarang banyak ya dari sekarang ya, apalagi generasi sekarang kayak yang pusing tugas dikit langsung depresi, terus habis itu langsung bunuh diri gitu kan, terus belum lagi buka medsos habis itu ngeliat temen-temen pada cantik, terus lihat cewek berjalan cantik, dan mungkin kayak kita pengen ngikutin tapi kita kayak gak bisa, bisa depresi. Habis itu belum lagi kayak cemas soal ekonomi gitu kan. Nah, dari depresi ini sendiri menurut saya gangguan suasana hati yang ditandai oleh kondisi emosional yang mempengaruhi kondisi mental, cara berpikir, perasaan, dan cara berperilaku seseorang. Nah, biasanya depresi ini tuh kayak ngerasain gak berdaya, terus hilang harapan gitu, terus belum lagi kayak menarik diri, jadi kesulitan tidur, terus kurangan nafsu makan, terus jadi kayak mageran gitu, belum lagi bahkan bisa bunuh diri gitu. Nah, menurut saya pentingnya membahas depresi ini membuat orang lebih sadar lagi dengan memberikan dukungan moral, terus mengatasi dan mencegah depresi serta meningkatkan semangat untuk sembuh. Nah, dengan memahami tentang depresi ini, kita bisa mengenali nih faktornya, dampaknya, terus cara menanganinya gimana gitu. Nah, karena untuk membantu orang yang mengalami depresi itu sendiri, penting untuk menciptakan lingkungan yang terbuka, dan kita harus berpikir lagi gitu sama mereka yang mengalami depresi itu sendiri. Nah, menurut teman-teman nih, dari depresi ini, faktornya menurut teman-teman apa? Kayak kenapa bisa terjadi depresi? Ya, izin. Ya, baik, silakan. Faktor yang mempengaruhi itu faktor ekonomi. Karena faktor ekonomi itu bisa menarik diri kita seperti kita. Nah, baik. Terima kasih ya Devi. Ada yang lain yang menambahkan? Aku tanya silakan. Ada juga dari gangguan konsentrasi dan juga kebiasaan yang terus menerus. Terima kasih ya Kela. Cukup, ada lagi yang menambahkan? Saya
sama ada juga hilangnya nafsu makan, stres sama kekurangan energi. Ya, terima kasih ya Masya. Nah, bener banget nih yang teman-teman tadi katakan ya, faktor dari ekonomi itu seperti itu. Nah, eh, seperti yang sudah disinggung sama Devi nih, tadi katanya faktor ekonomi itu penyebab dari depresi ya. Nah, benar banget. Saya punya contoh berita viral yang baru-baru ini terjadi nih. Nah, teman-teman bisa tonton beritanya dulu ya. Teman-teman bisa lihat video ini. Silahkan lihat teman-teman. Oleh suaminya langsung berusia 48 tahun. Menurut kesaksian warga, kedua pelaku sempat melakukan aksi mengerikan berkeliling kampung membawa potongan korban. Pelaku akhirnya diamankan oleh warga dan langsung diserahkan ke polisi. Nah, ya teman-teman. Jadi itu salah satu contoh ya teman-teman, kayak kalau beneran nih faktor ekonomi itu bisa menyebabkan depresi ya. Kayak seperti yang tadi dilihat, pelakunya itu kayak nggak ada jalan keluar gitu. Jadi kayak memilih pikiran jalan yang pendek dengan membunuh istrinya sendiri gitu. Nah, tadi kan udah faktor ya teman-teman. Nah, sekarang menurut teman-teman apa sih dampak dari depresi itu sendiri? Ayo silakan. Seseorang mulai depresi cenderung mencerna persoalan hidup dari sisi gelapnya, memandang pesimis terhadap masa depan, berpikir negatif terhadap diri sendiri maupun orang lain. Iya, baik, terima kasih. Ada lagi yang mau menambahkan? Ya, baik. Benar banget ya katanya. Katanya Alvira. Nah, lanjut ya. Tadi kan kita sudah sama-sama tahu ya depresi itu apa, faktornya apa, terus dampaknya apa. Terus sekarang nih, mau teman-teman ya, kalau misalkan kita atau kita melihat teman kita gitu yang mengalami depresi, nah teman-teman harus ngelakuin apa sih gitu? Ya, misalkan stres dan kecemasan, dorong untuk bersosialisasi, jadi
jadikan kesehatan fisik sebagai prioritas. Baik, terima kasih. Nah, lanjut. Oh, siapa namanya? Aku ya Sapana. Silakan. Mengajak dia untuk bercerita sama kita atau kita ngasih tahu ke dia kalau bisa cerita ke orang tua, keluarganya atau teman-teman yang lainnya. Betul banget, terima kasih ya Sapana. Lanjut. Nah, ya teman-teman udah mulai gak fokus ya, udah mulai gak konsen, udah mulai kayak bosan gitu. Nah, kita ice breaking dulu ya teman-teman. Jadi ice breakingnya itu teman-teman bisa ngelakuin kalau saya bilang saya berkata. Jadi kalau misalkan saya nggak bilang saya berkata, teman-teman nggak usah ngelakuin apa yang saya bilang. Udah paham ya teman-teman? Ya, mulai ya. Saya berkata, pegang mulut. Saya berkata, pegang hidung. Pegang hidung. Saya berkata, pegang mata. Saya berkata, pegang hidung. Pegang alis. Hampir. Oke, lagi. Saya berkata, pegang kepala. Pegang mata. Saya berkata, pegang kepala. Saya berkata, ayo benar. Saya berkata, pegang hidung. Saya berkata, pegang mata. Pegang hidung. Pegang mata. Lagi. Ulang ya. Saya berkata, pegang pundak. Pegang perut. Pegang kepala. Oke. Sepertinya teman-teman udah semangat lagi ya, kembali semangat, udah fokus lagi. Nah, jadi saya mau menyimpulkan dari depresi ini. Jadi depresi ini gangguan suasana hati yang mempengaruhi mental, terus cara berpikir, terus cara berperilaku seseorang, terus jadinya tuh kayak seseorang nggak berdaya, terus jadi hilang harapan gitu. Nah, setelah bahas ini nih, saya minta sama teman-teman komitmen dari diri teman-teman ya, kayak ke depannya nih teman-teman biar gak depresi tuh gimana sih gitu. Saya minta dari semua teman-teman ya untuk menunjukkan komitmennya, ya dimulai dari siapa dulu yang udah berani, yang udah tahu nih mau ngomong apa gitu. Siapa dulu? Teman-teman siapa nih yang mau duluan nyebutin komitmennya? Oke, baik. Siapa? Sapana ya? Nah, kedepannya saya ingin memilih suatu yang baik, terus lebih berusaha dekat dengan orang sekitar, terutama orang tua. Terus berusaha menyelesaikan masalahnya dan itu lebih bisa. Terima kasih Sapana. Ada apa lagi? Aku kedepannya pengen lebih banyak kegiatan kayak mengikuti ekskul yang lain, bukan hanya ekskul yang aku punya. Ya, baik. Terima kasih Marsha. Kedepannya aku ingin menjaga pola hidup, contohnya seperti tidur yang teratur, sama apa yang ada. Oke, baik. Terima kasih Dika. Saya mau lebih terbuka lagi kepada semuanya dan tidak mendengar semuanya sendiri. Terima kasih kelas.
Aku mau cari baju cari. Baik, terima kasih Afira. Tetap aktif sama sosialisasi. Baik, terima kasih Risma. Aku berpikir semoga bisa tetap dalam baik terus nggak berjalan seperti Baik, terima kasih Dewi. Oh iya, Kakak Mara. Mungkin saya mungkin akan lebih terbuka ke orang lain, akan banyak cerita, dan mungkin saya tidak akan mengikuti gaya hidup orang lain yang membuat diri saya sendiri menjadi depresi. Baik, terima kasih Amara. Udah ya? Ya, baik, terima kasih teman-teman ya atas komitmen-komitmen yang sudah teman-teman sebutin. Semoga setelah teman-teman sebutin komitmen tadi nih, teman-teman bisa terapin ke depannya gitu, supaya bermanfaat buat teman-teman sendiri. Nah, nggak kerasa ya teman-teman, kegiatan bimbingan kelompok ini dikit lagi akan berakhir. Sebelumnya saya minta perwakilan dari teman-teman untuk menyebutkan kesan-kesan dari kegiatan bimbingan kelompok hari ini. Siapa yang akan menyebutkan kesan-kesannya ya teman? Ya, baik. Silakan yang mana? Untuk kesannya dari kegiatan ini sangat menyenangkan, dan mungkin bagi kita banyak mengetahui tentang depresi dan lebih bermanfaat buat kita ke depannya. Dan untuk kesannya ke depannya kita jadi lebih tahu agar bisa terhindar dari depresi itu sendiri. Sudah. Ya, baik. Terima kasih ya Mara sudah mewakili teman-teman untuk menyebutkan pesan-pesan ya. Nah, untuk kegiatan selanjutnya itu ada kegiatan lanjutan. Nah, teman-teman sepakat nggak untuk mengikuti kegiatan lanjutan? Baik. Nah, teman-teman sepakat di hari apa nih? Hari Minggu. Ya, apa di Jumat? Mau jam berapa? Jam 10. Oke. Jadi teman-teman sepakat ya untuk mengadakan kegiatan lanjutan di hari Minggu jam 10. Oke, terus setelah kegiatan ini kita juga teman-teman diharapkan untuk mengisi lembar evaluasi yang berupa di form yang akan nanti saya kirim di grup WA nanti ya. Nah, oke, terima kasih sekali lagi ya kepada teman-teman yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir melaksanakan kegiatan bimbingan kelompok hari ini. Terus semoga apa yang kita dapatkan tadi bermanfaat untuk kita masing-masing. Nah, karena tadi diawali dengan berdoa, nah sekarang kita diakhiri juga dengan berdoa. Jadi siapa yang mau memimpin doa lagi? Boleh gambar lagi ya. Untuk menutup kegiatan pada hari ini, baiknya kita berdoa dimulai. Terima kasih ya Mara sudah membuka hari ini. Nah, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.